Oke, halo Fuse Family. Senang sekali hari ini aku Victor dari Fuse Intercon 1. Hari ini kita mau belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita satu-satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Thank you untuk kemurahan Tuhan sehingga kami masih boleh mendengar kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau siapkan hati kami mau siapkan diri kami Tuhan untuk kami boleh dibangun oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memimpin kiranya agar firman-Mu berbicara kepada setiap kami Tuhan dan menolong kami sehingga kami boleh menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kau. Kau mengurapi setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, dan kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, hari ini aku pengen sharing terkait gratitude, tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu ke teman-teman semua. Di sini siapa di antara kita yang bersyukur? Aku yakin semua di sini pasti bersyukur ya. Selalu ada hal-hal yang kita syukuri. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat kembali, boleh nggak di-share? Kira-kira pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kita syukuri untuk hari ini? Aku yakin di sini pasti punya jawaban yang beragam. Mungkin ada yang berpikir bersyukur untuk apa? Untuk kesehatan. Thank God aku hari ini bisa sehat. Ada juga yang mungkin bersyukur, thank God hari ini aku bisa hidup dengan aman, ya, punya pekerjaan yang baik. Atau juga mungkin ada yang bersyukur untuk keluarga, ya, keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa saling support, yang mana juga itu ada kita temukan di dalam Fuse, ya. Kita punya mungkin ada banyak hal yang kita bisa bersyukur atasnya, ya. Dan itu semua nggak ada yang salah, itu semua benar. In fact sebenarnya salah satu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk kita mengucap syukur. Kalau dari firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Bapa melalui Kristus Yesus bagi kamu. Nah, artinya apa? Artinya memang kita sebagai orang percaya, Tuhan pengen untuk kita mengucap syukur. Ya, adalah kehendak Tuhan untuk kita semua belajar mengucap syukur. Nah, tapi teman-teman boleh nggak kalau aku hari ini mengajak kita untuk sedikit melangkah lebih dalam. Ketika kita tadi bisa mendefinisikan apa yang membuat kita bersyukur, apakah artinya ketika tidak ada hal-hal tersebut, kita jadi berhenti bersyukur? Atau bisa juga, apakah jawaban yang kita lontarkan barusan sebenarnya adalah suatu jawaban yang seringkali secara otomatis kita lemparkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena kadang-kadang banyak kali kita yang mungkin sudah lama kenal Tuhan, ketika ditanya, kenapa kamu bersyukur? Oh, saya bersyukur sama Tuhan karena A, B, C. Tapi boleh nggak kita sama-sama meneliti diri kita, apakah benar kita jujur dengan hati kita ketika kita jawab tersebut, hal itu benar-benar bikin kita bersyukur. Nah, hari ini teman-teman aku pengen sharing, kita sama-sama belajar tentang ucapan syukur atau gratitude. Ya, nah teman-teman, dari dalam bahasa Inggris sebenarnya untuk mengungkapkan hati yang bersyukur digunakan dua kata. Ya, yang pertama itu ngomongin soal thankfulness. Apa itu thankfulness? Thankfulness itu adalah berbicara tentang suatu perasaan yang berasal dari diri sendiri, menyadari bahwa kita telah menerima sesuatu yang bermanfaat dari orang lain, dan kita mengakui kebaikan hati dari orang lain tersebut. Nah, hal ini sebenarnya paling gampang kita teliti dan kita temukan dari habit atau culture yang ada dalam keluarga kita. Biasa kalau dari kecil kita pasti akan selalu dididik, kalau kamu terima apa-apa, kamu harus say thank you. Betul ya? Kalau kita misalnya ada family datang, ada teman datang, atau mungkin siapapun kerabat datang, ketika mereka bawa something, terus kasih ke kita, maka kita biasanya akan happy. Dan ketika kita happy, terus selalu orang tua kita sebutkan, jangan lupa ngomong terima kasih. Dan ini bisa thank you. Ya, itu adalah suatu hal yang seringkali memang sudah ditanamkan dalam setiap hidup kita dari culture dari keluarga kita. Sehingga ketika kita sampai saat ini bertumbuh dewasa, ketika ada orang melakukan sesuatu untuk kebaikan kita, atau kalau misalnya kita menerima sesuatu yang baik dari orang lain, kita akan dengan otomatis berkata terima kasih. Kenapa? Karena hati kita happy menerima pemberian dan bantuan, dan juga kita mengakui orang yang melakukannya adalah orang yang murah hati memberikan sesuatu kepada kita.
Nah, itu ngomongin soal thankfulness, teman-teman. Thankfulness itu berbicara tentang sebuah perasaan dan ucapan terima kasih yang diberikan. Nah, tapi hari ini aku nggak akan banyak berbicara tentang thankfulness, tapi hari ini kita mau menggali lebih dalam untuk definisi yang kedua dalam bahasa Inggris. Hati yang bersyukur itu ngomongin juga soal namanya gratitude. Apa itu gratitude? Gratitude itu adalah tidak sekedar kata-kata atau juga tidak sekedar perasaan, melainkan apa? Melainkan sesuatu yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan, untuk mengungkapkan penghargaan secara tulus dan rasa syukur yang diungkapkan kembali kepada orang lain. Kasusnya bisa sama dengan thankfulness. Kita menerima kebaikan yang sama, kita menerima hal yang sama, kita menerima bantuan dan manfaat yang sama dari orang lain. Bedanya adalah kalau thankfulness berhenti ketika kita merasa happy dan kita mengakui, oh kamu baik ya, oh terima kasih ya. Tapi ketika itu terjadi, berhenti di kita. Artinya apa? Artinya ketika orang lain berikan kepada kita, itu stop di kita dan kita merasa cukup dengan semua yang orang berikan. Tapi gratitude itu ngomongin soal hal yang berbeda. Gratitude adalah suatu sikap hati yang justru ketika sudah menerima kebaikan, itu kemudian diekspresikan dengan melakukan kebaikan lainnya untuk orang lain. Nah, itu gratitude. Jadi kalau misalnya thankfulness itu pasif menerima dan mungkin responnya hanya ucapan terima kasih, gratitude berbicara tentang bagaimana kita melakukan sesuatu sebagai wujud rasa terima kasih. Nah, bagaimana dengan contohnya? Ada contohnya di Alkitab, itu di Lukas pasalnya yang ke-7 ayat ke-44 sampai ke-47. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca. Untuk bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berbicara ketika suatu situasi dia diundang ke dalam sebuah rumah oleh seseorang yang bernama Simon. Nah, ketika mereka sedang berbicara, sedang makan, duduk di meja makan ya, kemudian datanglah seorang wanita, dan wanita ini kemudian dia bersujud menangis di hadapan Yesus. Dia menangis di kaki Tuhan Yesus, kemudian air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus, dan kemudian dia mencuci kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan air matanya. Dan setelah itu, apa yang dia lakukan? Dia menciumi kaki Tuhan Yesus tersebut, dan kemudian dia menuangkan minyak wangi ke dalamnya. Menuangkan minyak wangi ke kakinya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kemudian ngomong kepada Simon bahwa, hai Simon, ketika aku masuk ke rumah kamu, kamu tidak menyediakan air untuk mencuci kaki. Tetapi wanita ini telah mencuci kakiku dengan air matanya dan dengan rambutnya. Kemudian kamu tidak mencium aku, tidak menyambut aku, tapi wanita ini bahkan mencium kaki Tuhan Yesus. Dan kemudian kamu tidak mengurapi aku dengan minyak, tetapi wanita ini justru mengurapi kakiku dengan minyak. Karena apa? Karena dia merasa wanita ini adalah orang yang merasa diampuni, menerima pengampunan yang besar dari Tuhan sehingga dia lakukan hal tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah contoh daripada gratitude sebenarnya. Ketika gratitude itu muncul, maka akan terjadi yang namanya action. Wanita ini mengambil resiko untuk melakukan sesuatu, bahkan mungkin ketika orang lain di sekitarnya tidak setuju. Akan tetapi hatinya melimpah dengan syukur karena dia merasa dia telah diampuni oleh Tuhan. Nah, gratitude itu berbicara tentang hal tersebut. Aku juga pengen share satu cerita. Aku lahir bukan di keluarga yang Kristen pada mulanya. Orang tuaku dua-duanya belum kenal Tuhan, tapi puji Tuhan mereka mengizinkan kami untuk bersekolah di sekolah yang punya pendidikan agama Kristen. Dan guru agama yang mengajar kami itu adalah guru sekolah minggu. Jadi one day ketika ada event kebaktian Padang di mana anak-anak itu diajak untuk jalan-jalan terus kemudian bikin kebaktian di satu tempat terbuka, ya kita juga diajak di sana. Dan ketika kebaktian Padang itu terjadi, bukan cuma anak-anak tapi orang tuanya juga ikut. Nah, waktu itu aku sama orang tuaku ikut, dan di situ sebenarnya kita melihat bahwa ketika ada anak-anak yang mungkin mereka namanya juga anak-anak ya, ada yang mungkin nggak mau makan, marah-marah, numpahin makanan, terus kemudian tantrum gitu ya, marah-marah nggak jelas gitu ya. Nah, justru di situ ketika hal itu terjadi, justru mamaku melihat, yang belum kenal Tuhan melihat bahwa kok bisa ya kakak-kakak guru sekolah minggu ini
dengan sabar melayani anak-anak, diajak main, diajak ngobrol, dibujukin biar mau makan gitu ya, ditemenin kemana-mana, kalau makanan tumpah diberesin, semuanya dilakukan. Dan itu tanpa komplain sama sekali, bahkan dengan sukacita di wajahnya. Nah, itu selalu terkesan ya dalam hati orang tuaku, dan sampai satu titik mereka bertanya, kok bisa ya orang Kristen lakukan hal seperti itu? Nah teman-teman, ketika aku refer back ke masa-masa tersebut, itu sebenarnya yang namanya gratitude. Ketika kita sudah menerima terlalu banyak dari Tuhan, menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang mati buat kita, yang mau menanggung dosa kita, yang mau menanggung kelemahan kita di atas kayu salib dan mati untuk kita, itu sebenarnya kebaikan yang sudah terlalu banyak kita terima. Dan itulah sebabnya kenapa orang-orang dapat melayani dengan sepenuh hati, seperti guru-guru sekolah minggu tadi, yang akhirnya apa yang mereka kerjakan sebagai wujud gratitude mereka itu justru menjamah dan menjangkau orang lain. Nah, gratitude itu adalah tanda kedewasaan. Kenapa? Karena hanya mereka yang sudah menyadari bahwa mereka sudah menerima terlalu banyak kebaikan Tuhan, yang tidak akan tahan untuk membagikan kasih Tuhan melalui hidup mereka. Sekalipun bahkan mungkin kehidupan mereka nggak lagi baik-baik aja. So, hari ini aku nggak tahu seberapa banyak di antara kita yang mungkin benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, Tuhan berkorban begitu banyak. Bahkan semua yang kita hari ini miliki, di mana posisi kita berada, itu semua datangnya dari Tuhan. Maka kita perlu menyadari bahwa kita nggak cukup hanya untuk berterima kasih, bersyukur, tapi kita juga mau bekerja, aktif melakukan sesuatu untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kebaikan hati Tuhan yang kita terima, kita bagikan kepada orang lain. So, the conclusion is, hari ini kita belajar bukan hanya untuk memiliki thankfulness, tapi juga menumbuhkan gratitude dalam hidup kita. Supaya apa? Sehingga apapun yang kita terima dari Tuhan hari ini, kita bisa bagikan kepada orang lain dan menjadi berkat Tuhan yang nyata dan nama Tuhan dipermuliakan. That's it for me. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.